Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sekiranya Anda bersama keluarga dan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan membahas bersama tentang peristiwa kematian Kristus atau kisah penyaliban Kristus. Ini adalah perayaan puncak bagi kita umat Kristiani, yaitu pada saat perayaan Jumat Agung, di mana kita diajak untuk mengingat kembali atau mengenang kembali peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Kristus tergantung di atas salib, menyerahkan nyawanya, mati untuk keselamatan umat manusia. Ada peristiwa yang menarik pada saat penyaliban Kristus, yaitu peristiwa yang saya sebut sebagai dialog tiga arah, yaitu dialog antara Yesus dan dua orang penyamun atau dua orang penjahat yang ada di sisi kiri dan kanan Yesus. Tapi sebelum kita membahas bagian itu, ada sebuah video singkat yang menceritakan tentang penyaliban Kristus, tapi disajikan dalam dialek orang Papua yang sudah saya berikan terjemahan di bawahnya. Yuk kita saksikan. Yesus dapat salib. Tentara-tentara dong bawa Yesus keluar dari kota. Begini dong sampai di tempat satu. Di situ dong kas paku Yesus di kayu salib. Terus Yesus dia bilang, "Bapa, kas ampun dong, karena dong tak tahu apa yang dong bikin." Begini pemimpin-pemimpin agama Yahudi dong bicara-bicara Yesus. "Hei, orang lain dia kas selamat, baru dia pu diri sendiri?" Baru tentara-tentara dong juga bicara Yesus dia. Di situ juga ada dua orang yang dapat hukum sama dengan Yesus. Yang satu dia bilang begini, "Hei, kalau betul kau tu raja yang Allah pilih, coba kau selamat kau pu diri dan kitong sudah." Tapi yang satu tegur dia, "Hei, kau tak takut sama Allah kah? Dia dapat hukum sama dengan kitong. Padahal dia tak salah apa-apa." Terus dia bilang lagi sama Yesus, "Yesus, waktu kau jadi raja, jangan kau lupa saya." Terus Yesus dia bilang, "Sekarang kau dengar. Hari ini juga tong dua sama-sama ada di surga." Waktu itu kira-kira jam 12 siang. Tiba-tiba tempat itu jadi gelap sekali sampai jam 3 sore. Terus Yesus dia berteriak keras, "Bapa, ke dalam kop tangan saja saya kasih sap hidup." Habis itu Yesus dia mati. Begini ada kepala tentara yang berdiri di situ. Dia bilang, "Betul orang ini dia terada salah sama sekali." Sudah, orang-orang yang lihat apa yang sujadi itu, dong pulang dia menyesal sekali. Begini ada orang satu yang dia pergi ke gubernur minta Yesus pu mayat. Terus dia bawa pergi kubur di kuburan yang dong bikin dari goa batu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dialog tiga arah antara Yesus dan dua orang penyamun di sisi kiri dan sisi kanannya. Seorang penyamun yang pertama terprovokasi dengan pendapat orang yang ada di bawah salib, sementara dia tergantung bersama dengan Yesus atau senasib dengan Yesus di atas salib. Orang-orang di bawah, baik pemimpin agama dan para serdadu yang membenci Kristus, menantang dia, "Engkau kan anak Allah, engkau Mesias, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu." Tetapi Yesus tetap memilih untuk tetap tergantung di sana. Mengapa Yesus memilih tetap tergantung di sana? Yaitu demi saudara dan demi saya dan demi semua orang yang ada di dunia ini. Andai kata Yesus meladani tantangan mereka dan turun dari salib itu, apa yang terjadi? Sampai hari ini jalan keselamatan itu masih tertutup karena Kristus memilih lebih baik turun dari salib, meladani tantangan orang-orang yang ada di bawah salib itu. Tetapi Yesus tetap memilih di sana demi keselamatan kita. Orang atau seorang penyamun di samping Yesus yang mulai memberikan pendapat mula-mula atau mulai mengajak berbicara dengan Kristus di atas salib itu, dia berpendapat atau mengatakan, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami."
kata bukankah engkau Mesias itu menjadi indikator atau indikasi bahwa dia itu belum mengenal Kristus dengan sempurna atau dengan benar. Dia hanya mengenal Kristus dari omongan orang. Omongan orang yang mana? Ya orang-orang yang tadi menantang Yesus itu, kau kan Mesias, turunlah dari salib itu. Dia termakan dengan omongan orang. Dia mengambil kesimpulan dari omongan orang itu yang punya pendapat salah tentang Kristus, sehingga dia memberikan tantangan yang sama kepada Kristus. Bukankah engkau Mesias? Berarti dia belum mengenal dan masih ragu-ragu bahwa yang tergantung bersama dengan dia adalah benar-benar seorang Mesias, benar-benar adalah Allah penyelamat. Pemahaman yang salah tentang Kristus. Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia mengedepankan keinginannya. Oke, kalau kau benar Mesias, kau selamatkan dirimu, tapi saya juga kau selamatkan. Jadi kepentingannya juga menyusul di sana. Tetapi keselamatan seperti apa yang diminta oleh penyamun yang ada di sisi Yesus itu? Sebuah keselamatan yang sifatnya jasmani. Artinya kau Mesias ya, sekarang Mesias tugasnya adalah menyelamatkan umat Israel atau umat Yahudi yang pada saat itu menantikan datangnya Mesias. Jadi udah kau turun, selamatkan saya, itu tugasmu sebagai Mesias. Jadi sebuah keselamatan yang sifatnya jasmani. Dua hal ini saja sudah bertentangan dengan konsep Yesus atau dengan pandangan Kristus. Sudah salah memahami Kristus, salah lagi memahami konsep atau keselamatan yang sedang ditawarkan oleh Kristus. Yesus bilang, ya benar saya Mesias, tapi kamu gak kenal saya. Terus konsep atau keselamatan yang saya tawarkan beda dengan keselamatan yang kau mau. Keselamatan yang saya tawarkan adalah keselamatan yang sifatnya imanen, spiritual, sifatnya rohani. Keselamatan jiwa, di mana jiwa dipenuhi dengan kebahagiaan, walau banyak tantangan, persoalan, kita diberikan kekuatan dalam hati kita penuh dengan sukacita. Sebuah keselamatan seperti itu, yaitu sebuah jiwa yang mengalami sebuah kebebasan dan kemenangan dalam hidup. Tetapi juga pengharapan setelah kematian, bahwa keselamatan yang dia tawarkan melalui kematiannya atau Kristus tawarkan melalui kematiannya itu menjadi jalan menuju kepada surga yang sesungguhnya, yaitu kehidupan bersama dengan Allah dalam kebahagiaan setelah kehidupan ini atau setelah kematian. Itu yang ditawarkan oleh Kristus. Kristus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya ke surga ya hanya ada satu jalan, gak ada banyak jalan, cuma ada satu jalan, dan jalan itu adalah Kristus. Bagaimana kita bisa melewati jalan itu? Kita harus mengenal jalan itu. Jangan sampai kita salah jalan. Kita kenal baik itu jalan, kita tahu bahwa jalan atau Kristus itu adalah jalan menuju kepada kebenaran atau jalan menuju kepada Bapa atau kepada surga itu. Pengenalan yang benar akan Kristus itu akan membuat kita benar-benar melangkah di jalan itu dan menuju kepada surga yang sesungguhnya. Apakah Yesus memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pernyataan dari orang yang ada atau penyamun yang ada di sisinya? Penyamun yang pertama, no. Yesus diam. Mungkin dalam hati Yesus bilang, konsepmu salah kok. Kok nggak kenal saya kok. Kok sok-sok kenal sama saya. Gitu lah gitu. Pemahamanmu tentang keselamatan itu salah kok. Benar saya Mesias, tapi konsep kita berbenturan. Keselamatan bukan seperti itu yang saya tawarkan. Udah salah mengenal saya, kacau pula pemahamanmu, kira-kira seperti itu. Tetapi pertanyaan dan pernyataan dari salah seorang penyamun ini disanggah oleh temannya yang lain, seorang penyamun yang lain. Yang kedua langsung menegur dia. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sementara ia menanggung hal yang sama dengan kita? Artinya di sini penyamun yang kedua sudah mempunyai kesimpulan tentang siapa itu Kristus, yaitu Allah.
bahwa orang yang tergantung di samping saya ini Allah nih. Mungkin orang penyamun yang kedua ini telah melihat ketika Kristus disiksa dan ketika mereka bersama-sama memikul salib dan peristiwa sepanjang dari Yerusalem menuju ke Golgota dan sampai Yesus disalib, dia melihat secara detail setiap step by step yang dilewati oleh Kristus. Apapun yang terjadi, apa yang diucapkan oleh Kristus, apa pendapat orang, sehingga dia mengambil satu kesimpulan bahwa yang tergantung bersama dengan saya ini adalah Allah. Sehingga dia tegur temannya, tidakkah kau takut juga kepada Allah? Bahwa dia secara tidak langsung dia mengatakan bahwa ini Allah, ini Yesus ini yang tergantung dengan kita, dia ini Allah. Satu poin dia dapat dari Kristus. Kemudian dia lanjutkan lagi. Dia mengatakan, menegur temannya itu, dia mengatakan, kita ini tergantung di atas ini, udah pantas kita ini orang jahat. Tetapi orang ini, apa kesalahannya? Tapi dia menanggung hal yang sama dengan kita. Poin kedua, dia berkesimpulan bahwa Yesus ini suci, tidak ada salah. Sementara dia itu berdosa. Dia mengenal siapa dirinya, bahwa dia tidak pantas, tidak layak. Tapi dia mengalami tidak pantas, tidak layak, dan dia berdosa gitu. Dan dia pantas menerima hukuman. Tetapi Yesus yang suci juga mengalami hal yang sama seperti dia itu. Dia merasa bahwa itu hal yang bagi dia itu hal yang membuat dia tuh merasa malu gitu. Kok Kristus mau mati padahal dia benar, nggak seperti saya inilah, kira-kira gitu. Orang jahat, udah pantas lah saya mati seperti ini Kristus, tapi kau menanggung hal yang sama seperti saya. Kau tidak pantas sebenarnya, tapi kau mau gantung bersama dengan saya di sini. Aduh Kristus, gitu, kira-kira gitu. Dia merasa dirinya nggak pantas. Dia tahu diri siapa dia, bahwa dia itu berdosa, dia itu bersalah gitu. Dan sementara yang bergantung bersama dengan dia adalah Allah yang suci. Tinggi banget pengetahuannya itu ya, orang jahat ini, tapi dia bisa mengenal Kristus itu. Kemudian apa katanya selanjutnya? Dia berpaling kepada Kristus dan dia berkata pada Yesus, ingatlah akan aku apabila kelak engkau datang sebagai raja. Wow, pernyataan ini tinggi sekali nilainya. Tidak hanya dia mengakui Yesus itu sebagai Allah yang suci, sementara dia berdosa. Pengakuan yang terakhir, dia mengakui Yesus sebagai Raja yang akan memberikan keselamatan, sebagai Mesias yang akan memberikan keselamatan. Bahwa dia percaya Yesus mampu menyelamatkan dia. Dia adalah Allah yang suci yang mampu menyelamatkan dia. Pernyataan atau permohonan orang yang penjahat yang kedua ini, atau penyamun yang kedua ini, langsung ditanggapi oleh Kristus. Yesus langsung tanggapi. Yesus berkata bagaimana? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh, Bapak Ibu, pemahaman yang benar akan Kristus, pengenalan yang benar akan Kristus dengan mengedepankan nilai spiritual atau keselamatan yang sesungguhnya, yang diidam-idamkan, bukan yang sifatnya lahiriah, tapi kebebasan spiritual atau kebebasan dalam hal rohani, yaitu keselamatan sifatnya rohani atau imanin itu, langsung ditanggapi oleh Kristus. Kristus sangat suka akan hal-hal seperti itu, pengenalan yang benar dan mengedepankan hal-hal yang sifatnya spiritual atau imanin itu. Bahwa benar, Yesus bilang, konsep pengenalanmu benar, konsep keselamatanmu benar, bukan yang sifatnya duniawi. Jadi dari dua percakapan ini, Yesus telah membuat sebuah kesimpulan bahwa orang
atau penyamun yang kedua adalah orang yang benar dan pantas diselamatkan. Karena apa? Pertama, dia mengenal siapa saya, siapa aku, bahwa aku adalah Allah yang suci, aku adalah Raja atau Mesias yang dapat memberikan keselamatan. Dan jaminan itu menjadi nyata bagi penyamun kedua bahwa dia selamat pada hari itu. Tetapi apa kegagalan yang pertama tadi? Dia sudah salah memahami tentang Kristus, salah mengenal Kristus. Dia mengedepankan keselamatan yang sifatnya duniawi. Akhirnya terjadi kekaguran. Dan Yesus cuek dengan orang-orang model kayak gitu. Orang yang sudah tidak kenal Kristus, malas-malas, tapi permintaannya itu banyak sekali. Banyak banget. Minta ini, minta itu kepada Kristus. Sampai akhirnya dia kecewa. Mulai buat taruhan dengan Kristus. Kalau kau tidak menjawab doaku, Tuhan, saya akan berhenti percaya kepadamu. Tuhan bilang, bodoh amat. Tuhan itu cuek dengan orang-orang kayak begitu. Orang-orang yang tidak mau mengenal dia, tidak berusaha memahami dan mengerti siapa itu Kristus, pengenalan yang benar akan Kristus. Tapi mintanya tuh macam-macam. Dan sifatnya itu yang bersifat duniawi. Tuhan cuek benaran tuh. Dan untuk orang-orang model seperti itu, keselamatan yang sesungguhnya itu jauh dari dia. Hatinya itu pasti tidak akan diliputi oleh kedamaian yang sesungguhnya. Tetapi dengan semangat yang salah seperti itu untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya duniawi, itu akan buat dia kabur akan kedamaian atau keselamatan yang Kristus tawarkan, yaitu kedamaian batin dan jiwa dan keselamatan yang sesungguhnya setelah kematian, yaitu surga bersama dengan Kristus. Sebenarnya surga yang ditawarkan oleh Kristus adalah sebuah kedamaian, yaitu hidup bersama dengan Dia. Apa sih yang bisa kita tukar selain kita hidup dekat dengan Tuhan? Tidak ada. Orang yang sudah merasa hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dia itu ingin terus dekat dengan Tuhan. Dan keadaan itu membuat dia merasa hidup ini sangat berarti. Dan apapun tidak akan pernah menukar keadaan atau situasi atau perasaan dekat dengan Tuhan. Itu nilainya tinggi banget, tidak bisa ditukar dengan apapun. Itulah sebenarnya kehidupan di dalam surga itu sebenarnya. Walaupun kita sementara ada di dunia, tapi setidaknya hawa-hawa surga itu kita sudah rasakan sementara kita hidup di dunia ini. Itu yang dirasakan oleh penyamun yang kedua, yang merasakan kedamaian ketika dia tergantung di sana, ketika dia mengenal benar siapa itu Kristus, ketika dia mengedepankan keselamatan yang sifatnya spiritual, sebuah keinginan kebahagiaan, kebebasan batin itu dikedepankan. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya keduniawian, yang akhirnya mengaburkan pemahaman yang benar akan keselamatan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Dan dia dapatkan itu, walaupun dia tergantung di atas kayu salib, saya kira dia siap untuk mati pada saat itu. Dan hatinya benar-benar diliputi oleh kedamaian, dan dia tidak akan menyesal walaupun hari itu dia mati sebagai seorang yang dicap penyamun di atas salib itu, karena dia telah menemukan kebebasan dalam hati dan batinnya, yaitu kedamaian, keselamatan. Baik ketika dia masih tergantung di atas kayu salib itu, lebih-lebih ketika dia mati, dia akan bersama dengan Kristus. Itu janji Kristus loh, karena dia memiliki pengenalan yang benar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saudara-saudari, ini hal yang urgent sekali. Jika Anda salah mengerti, salah mengenal Kristus, jika Anda salah meminta keselamatan yang sesungguhnya dengan mengedepankan segala keinginan-keinginan Anda, sementara Anda menghiraukan keselamatan atau kebahagiaan yang sesungguhnya yang sebenarnya Kristus mau Anda minta kepadanya, sebenarnya Tuhan sedang cuek dengan Anda. Tuhan sedang berdiam dengan Anda. Karena apa? Tuhan gak peduli dengan orang-orang seperti itu. Kenal dulu Yesusmu, mengerti dulu keselamatan yang Dia tawarkan, baru itu kau akan menjadi perhatian dari Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, marilah kita bersama
berdialog dengan Kristus. Apa dialogmu dengan Kristus saat ini? Menentukan siapa Anda sebenarnya. Jangan sampai dalam dialogmu bersama dengan Kristus Anda dicueki oleh Kristus, tapi biarlah dalam dialogmu dengan Kristus Anda mendapat simpati dari Kristus. Kenallah Kristus, kejarlah hal-hal yang sifatnya rohani, maka Kristus akan peduli dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati.